Shalom jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Adakah hidupmu memuliakan Kristus? Saudara yang terkasih, pertanyaan sederhana ini datang kepada kita saat ini. Adakah hidup kita sudah memuliakan Kristus? Hal ini yang akan kita belajar dari kisah hidup Rasul Paulus, di mana dia menunjukkan dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupannya dia mempermuliakan nama Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita belajar tentang surat Filipi ini, surat ini Paulus tulis ketika Paulus ada dalam penjara, sehingga surat Filipi ini juga dikenal dengan surat penjara. Memang benar, saat Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi, dia benar-benar ada di dalam penjara. Mengapa dia di penjara? Satu alasan mendasar, karena berita Injil. Dan ini Paulus sampaikan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-13. Dia katakan demikian, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi jelas, alasan Paulus dipenjarakan saat itu adalah karena Kristus. Tapi bagi Paulus sendiri, pemenjaraan yang dia terima itu merupakan satu sukacita yang besar, karena dengan dia di penjara, dia bisa melihat bahwa Injil Tuhan begitu tersebar dengan luar biasa. Bukan hanya satu sukacita yang besar ketika Paulus ada di dalam penjara bagi dirinya, tetapi dalam bacaan kita tadi di ayat yang ke-20, Paulus mengatakan ketika dia ada dalam penjara pun dia tidak merasa malu. Bahkan Kristus justru dipermuliakan baik dalam hidupnya saat itu di penjara, dalam pelayanan, maupun di saat matinya nanti. Dia mempermuliakan nama Tuhan. Bukankah ini teladan luar biasa yang Paulus tunjukkan kepada kita? Hidupnya mempermuliakan Tuhan. Pertanyaan sederhana kembali lagi di awal, adakah hidup kita ini sudah mempermuliakan Kristus, atau sebaliknya justru melalui hidup kita nama Tuhan dipermalukan? Ini menjadi bahan perenungan bagi kita bersama sebagai orang percaya. Saudara terkasih, kita perhatikan apa yang terjadi dengan Paulus. Kehidupannya mempermuliakan nama Tuhan, tapi saat itu dia tidak ada di dalam masa-masa yang enak, di mana dia hidup dengan aman, tanpa masalah, tanpa tantangan, tanpa persoalan, sehingga hidupnya mempermuliakan Tuhan. Tidak, saudara, dia ada dalam berbagai tantangan, bahkan dia ada di dalam penjara, tapi dalam justru situasi dan kondisi tersebut, dia mengatakan bahwa hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Kalau begitu, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Mampukah hidup kita mempermuliakan Tuhan di saat hidup kita tidak baik-baik saja? Di saat hidup kita penuh dengan tantangan? Di saat hidup kita penuh dengan persoalan? Di saat hidup kita penuh dengan air mata? Mampukah kita tetap hidup mempermuliakan nama Tuhan? Jika kita mampu melakukan semua itu, maka di sana nyata bahwa Kristus dimuliakan dalam hidup kita, bukan saat kita senang, bukan saat kita dalam keadaan baik-baik saja, tapi dalam kondisi terpuruk sekalipun di dalam hidup ini, kita mampu menunjukkan bahwa Kristus dimuliakan di dalam hidup kita. Jika kita sudah bisa melakukan semua itu, maka kita akan dengan berani dan jujur berkata di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia, bahwa Tuhan dipermuliakan dalam hidupku, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam matiku. Kristus tetap dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu bagi kami
Kami belajar dari firman Tuhan, teladan indah dari Paulus. Jadikanlah kami orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan. Ini hal yang sulit bagi kami. Tetapi tolonglah kami Tuhan, karena ini yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami mengiring akan Engkau di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.